2 pekan mendekam di Hotel Prodeo, nasib Saipul Jamil sejak menjadi tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur kian mengutas teka-teki. Setelah sempat dilarikan ke UGD Rumah Sakit Polri karena kondisi kesehatannya yang konon drop, kini giliran harta Saipul yang konon kian merosot gara-gara status barunya sebagai tersangka kasus pencabulan. Ya, pasca diputus kontrak kerjanya dengan salah satu program televisi, kini jajaran mobil mewah Saipul kabarnya mulai ditarik karena menunggak tak terlunasi. Salah satunya mobil mewah warna hitam senilai 2 miliar rupiah yang kini tak lagi bertengger di garasi rumah Saipul menyisakan tanya. Terlilit kasus hukum, mungkinkah kini Saipul menghadapi kebangkrutan? Saya kurang bisa mengomentarinya, kurang paham. Ya kalau kabar terakhir sih tadi sempat saya dengar dari Samsul ya yang besuk, kondisinya kurang enak badan, dia ada muntah-muntah ya, terus juga sempat dikerik, terus juga kepalanya pusing, perutnya mual, makanya tadi dia minta dicariin bubur, makan bubur. Kondisi kesehatan Saipul yang kian menurun diwarnai sakit itu pun tak pelak mendulang tanya. Pasalnya dilaporkan oleh remaja berinisial DS, lalu pemuda AW, dan kemudian MD. Kabarnya surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan pihak Saipul pun telah ditolak. Bahkan 3 kasus pencabulan dari DS, AW, juga MD kian bergulir serius di taraf penyidikan. Mungkinkah karena kondisinya yang kian terhimpit dan tak surut dilaporkan dengan pasal pencabulan, Saipul Jamil jadi stres dan jatuh sakit? Ya, nantinya juga yang laporan di Polda dan di Polres akan kami periksa juga dan akan kami lampirkan juga manakala itu bisa mendukung penyidikan yang kita lakukan. Hanya saja perintah terbaru dari Bapak Kapolres sepertinya akan dilimpahkan yang di Polres ke Polsek, jadi kami juga yang menangani. Penangguhannya diterima atau ditolak nanti itu berdasarkan hasil koordinasi kami dengan tim dari Polres juga, alasan subjektif dari penyidik nanti. Ya jangan sampai ditolak dong. Ya kan kami kan sudah ajukan permohonan. Kami lebih kepada ya mohon diberikan penangguhan, penahanan ya, dan persiapan menghadapi proses penyidikan lebih lanjut tentu. Uniknya, bak banyak jalan menuju Roma tak berhasil mendapatkan izin penangguhan penahanan. Pengacara Saipul masih berusaha keras meminta mantan suami Dewi Persik itu agar diperlakukan khusus, dipindahkan ke rumah sakit langganan Saipul. Tapi jika semua tahanan memiliki peraturan yang sama, yaitu tidak boleh diperlakukan istimewa, akankah permohonan pihak Saipul untuk dirawat di rumah sakit swasta bakal dikabulkan? Jawaban yang diurai pihak Polsek Kelapa Gading tempat Saipul ditahan pun mengejutkan. Pasalnya, alih-alih menilai Saipul layak untuk mendapatkan perawatan secara intensif seperti yang diajukan, pihak polisi justru menguak bahwa kondisi Saipul justru baik-baik saja. Kami sih kan bersifatnya mengajukan, memohon terkait izin apa tidak, kan kita kembali pada pihak kepolisian yang memandang itu penting apa tidak, perlu apa tidak untuk mendapat pembantaran ke rumah sakit. Kalau seberapa parah kami tidak bukan dokter ya, tetapi kami melihat kondisinya, kami meminta agar dapat perawatan secara intensif, secara khusus, ya. Dan kami yakin polisi juga punya cara-cara objektif untuk bisa memenuhi permintaan kami itu. Kalau dia memilih itu haknya, hanya saja kewajiban kami adalah memberikan hak yang sama seperti para tahanan yang lain. Jadi tidak ada perlakuan istimewa dengan tahanan yang lain gitu, dibedakan, nggak ada, semuanya sama. Ya sampai sekarang yang bersangkutan masih di dalam Polsek Kelapa Gading menjalani masa tahanannya. Terkait kondisi kesehatannya sampai saat ini yang bersangkutan masih baik-baik aja. Kalaupun kemarin ada keluhan pusing, mual, kita sudah memeriksakan ke dokter keluar. Kemudian kemarin juga didatangkan lagi dokter dari kepolisian, langsung datang ke sini. Perintah dari Bapak Kapolres untuk mengecek langsung, jadi yang bersangkutan sudah kita periksa dan kondisinya baik-baik saja. Kalaupun yang bersangkutan kemarin sempat mengeluh pusing atau mual, ya karena mungkin faktor stres menjalani proses yang sedang kita lakukan. 19 orang.
16 satu ruangan, Pak. 16 satu ruangan, tidak ada AC. Itu oksigen semua kan itu. Kondisi Saipul yang faktanya jauh dari kata gawat sehingga tak layak untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Dirawat di rumah sakit langganannya daripada di dalam tahanan, tak pelak mencuatkan teka-teki. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Saipul Jamil dari pihaknya? Belum pernah mencicipi pahitnya hidup di dalam sel tahanan yang harus berbagi ruangan sempit dengan sesama tahanan lainnya. Benarkah Saipul tak siap mental sehingga mencari-cari alasan untuk bisa keluar dari tahanan? Lewat pengajuan penangguhan penahanan hingga permintaan dirawat di luar rumah sakit. Tapi jika nyatanya kondisi Saipul dinyatakan baik-baik saja, mungkinkah momen dilarikannya Saipul ke ruang IGD Rumah Sakit Polri berikut ini hanya sandiwara untuk menarik simpati belaka? Ada cuma 16 orang. 16 satu ruangan, Pak. 16 satu ruangan, tidak ada AC. Butuh oksigen semua kan itu. Iya. Sebentar lagi selesai. Bisa lebih enak kan? Tapi matanya masih kesakitan, ya. Kenapa? Masih berat. Ya mbak dulu deh. Ada DVD. Tapi harus dicekin darah. Mau cek darah ada demam nggak? Mau demam gitu tapi kan ini bagus. Udah mau meninggal Iya mana? tadi mau. Coba dicek lagi. Karena itu bagian daripada keyakinan kita, itulah yang kita lakukan, bukan dalam rangka pencitraan dan lain sebagainya. Kalaupun yang bersangkutan kemarin sempat mengeluh pusing atau mual, ya karena mungkin faktor stres menjalani proses yang sedang kita lakukan, asam lambungnya naik gitu. Jadi tapi secara overall baik-baik aja. Di balik kesuksesan sebuah film, ada peran pemeran yang piawai dalam membawakan gagasan yang terkandung di dalam filmnya. Termasuk juga ada faktor pendukung lainnya, yang kemudian menjadikan sebuah film itu mendapatkan tempat khusus bagi para penonton. Sehingga meledaklah menjadi film yang box office. Dalam ajang Indonesian Box Office Movie Award, SCTV akan menghadirkan film terlaris tersebut. Saksikan Indonesian Box Office Movie Award segera di SCTV. Kabar mengejutkan menyeruak dari pasangan Dewi Rezer dan Marcelino Lefran. Pasangan yang selalu terlihat mesra ini dihantam prahara perceraian. Gugatan cerai Dewi dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2016 lalu. Lantas benarkah rumah tangga mereka sudah terguncang sejak lama? Dan benarkah Dewi berada di Australia selama 2 bulan bertujuan untuk menenangkan diri dari prahara rumah tangga yang melandanya? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.